Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja Bapak Ibu. Di sini akan kita sampaikan dulu. Yang pertama adalah terkait dengan guru penggerak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk mendaftar guru penggerak, silahkan nanti dipersiapkan sesuai yang tertera di surat edaran Kemendikbud kemarin. Panjenengan cermati apa yang perlu disiapkan. Kemudian besok setelah penerimaan rapot, kita checking kesiapan dari apa yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Kemudian nanti setelah liburan, jadi setelah liburan, insya Allah nanti selama Ramadan nanti kita untuk KBM-nya kita hanya buat satu shift saja. Nah, di sisa disiapkan. Untuk schedule jadwalnya adalah pendaftaran calon guru penggerak itu mulai tanggal 14 Maret sampai 15 April 2002. Masih ada waktu untuk mempersiapkan Bapak Ibu. Kemudian seleksi tahap pertama tanggal 14 sampai 15 April, verifikasi dan validasi data pendaftaran 18 April sampai 6 Mei 2022. Penilaian seleksi tahap 1 yaitu penilaian administrasi itu tanggal 9 Mei sampai dengan 3 Juni 2002. Pengumuman hasil seleksi 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2 tanggal 13 Juni 2022. Seleksi tahap 2 yaitu seleksi simulasi mengajar itu tanggal 20 Juni sampai 8 Agustus. Pengumuman calon guru penggerak 11 sampai 15 Agustus. Pendidikan guru penggerak 3 Oktober sampai November 2022, dilanjutkan pada Februari sampai Juni. Jadi Oktober, November 2 bulan, Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi kurang lebih 6 bulan. Nah, ini ada pengurangan lagi Bapak Ibu. Kalau angkatan 4 itu 9 bulan. Kalau angkatan 7 ini pengurangan, sudah ada keringanan 3 bulan. Jadi hanya 6 bulan. Ini monggo kita mencoba. Karena apa Bapak Ibu? Ketika pemerintah menggulirkan kebijakan itu tentunya akan berimplikasi pada kita, karena kita ini termasuk ASN yang di bawahnya Kemendikbud. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tentunya sangat berdampak pada diri kita. Informasi dari fasilitator saat kami berkunjung ke Wonosobo untuk koordinasi dengan fasilitator itu menyampaikan bahwa untuk kepala sekolah yang SD itu diambilkan dari calon guru penggerak. Itu kepala sekolah yang baru dilantik kemarin tanggal 2 Februari. Kalau Magetan sebanyak 93. Itu nanti untuk pencairan sertifikasi tidak lagi menggunakan diklat calon kepala sekolah, tetapi menggunakan sertifikat calon guru penggerak. Jadi ini kan berimplikasi. Nah, Bapak Ibu terutama yang DTT ini siapa tahu nanti sertifikat kalau angkatan 4 itu bernilai 306 jam. Siapa tahu nanti bisa berdampak pada diri kita. Jadi himbauan bukan karena adalah ketika dari Dipora menggulirkan adanya PKG versi baru. Nah, ternyata untuk pencairan pun kita disuruh mengumpulkan. Jadi demikian, pastilah ada sesuatu yang berdampak. Maka jangan alergi Bapak Ibu dengan perubahan, karena perubahan ini sudah pasti terjadi.
Kemudian ini syarat-syarat untuk pendaftaran guru penggerak. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah membaca. Silahkan nanti dicermati sendiri. Nanti saya share di grup resmi. Nanti Bapak Ibu silahkan mempelajari dari apa yang sudah diedarkan oleh Kemendikbud. Berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan hal yang kedua, yaitu penerapan kurikulum merdeka. Mungkin di benak Bapak Ibu itu berpikiran, ini kan bebas, sekolah boleh mendaftarkan kurikulum merdeka dan boleh tidak. Nyapo kok nikon-nikon tidak daftar nih barang, naik kurikulum 13 masih bisa dipakai. Bukan rengkek. Mungkin seperti itu. Tapi Bapak Ibu, sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas, bahwasanya sekolah di Kabupaten Magetan diharapkan untuk semua bisa mendaftar. Seperti yang disampaikan, bahwasanya pendaftaran kurikulum merdeka itu boleh memilih 3 pilihan. Yang pertama adalah kurikulum merdeka belajar. Artinya kurikulum yang berlaku itu adalah kurikulum 13, tetapi konten-konten yang kita ajarkan sedikit demi sedikit kita ambil dari kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, pilihan kurikulum merdeka berubah. Artinya nanti kita mulai menerapkan secara penuh kurikulum merdeka pada kelas 7. Kalau pada pilihan kedua, modul ajar sudah disediakan oleh pemerintah, buku paket sudah disediakan oleh pemerintah. Nanti kita tinggal akses melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi ini kaitannya, kenapa harus menginstal Merdeka Mengajar? Kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Di sana sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung. Nah ini kok gak apa-apa anyar neh. Tidak apa-apa, tinggal ngambil, nanti kita revisi dikit-dikit sesuaikan dengan kondisi sekolah. Itu sudah disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian untuk pilihan yang ketiga, yaitu kurikulum merdeka mandiri berbagi. Artinya ketika rekomendasi dari Kemendikbud ketika mendaftar itu jatuh pada pilihan ketiga, maka sekolah secara mandiri menyediakan konten-konten pembelajaran perangkat ajar, modul ajar secara mandiri. Dan hukumnya wajib nanti ketika sudah menerapkan berbagi, yaitu di-share di kanal YouTube atau di kanal berbagi Kemendikbud supaya bisa dinikmati oleh seluruh pendidik pembelajar di seluruh Indonesia. Ini untuk pilihan yang ketiga. Kemudian saat mendaftar kemarin Bapak Ibu, kita rekomendasi dari Kemendikbud itu sesuai dengan pilihan kita, yaitu kurikulum mandiri berubah. Jadi isiannya banyak Bapak Ibu. Jadi ada soal uraian, soal pilihan. Ini sudah kita isi sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Dan rekomendasi dari Kemendikbud itu sesuai dengan pilihan kita, yaitu pada kurikulum yang kedua. Jadi ini mandiri berubah. Artinya pada tahun ini, yaitu Juli 2022, menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan pada satuan pendidikan kelas 7 tingkat SMP. Nah, nanti ketika panjenengan sudah memahami ini, khususnya yang Bapak Ibu kelas 7 bisa mendownload perangkat ajar atau modul ajar di platform Merdeka Mengajar. Di sana
sudah lengkap Bapak Ibu, sudah lengkap, nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini berkaitan dengan kurikulum merdeka. Mungkin dari dua hal, guru penggerak dan kurikulum merdeka, ada pertanyaan, dipersilahkan, monggo. Bingung Bapak Ibu? Masuk, kalau masih bingung nanti kita pelajari bersama. Jadi kemudian apakah nanti, biasanya yang ditanyakan, apakah nanti berdampak pada jam kita, yaitu ketika pemenuhan 24 jam, apakah kurikulum merdeka ini berdampak pada jam kita? Jawabnya adalah, walaupun di sana ada pengurangan jam intra, seperti IPA misalnya, yang tadinya 5 berubah menjadi 4, itu tidak akan berdampak. Karena apa? Karena ada yang namanya penugasan proyek, seperti halnya yang kita laksanakan kemarin saat puncak tema. Ini merupakan awalan dari kita mencoba untuk mengenal kurikulum merdeka. Jadi ini merupakan awalan untuk sekolah lain mungkin belum melaksanakan puncak tema seperti yang kita laksanakan. Nah, kita sudah mencoba supaya apa? Nanti ketika Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka, kita sudah bisa mengira-ngira apa yang akan kita laksanakan nantinya. Itu sudah ada di platform Merdeka nanti Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah materi platform Merdeka. Nah, ini penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi panjenengan nanti setelah menginstal aplikasi ini bisa mempelajari sambil tidur-tiduran boleh, sambil masak juga boleh, sambil aktivitas lain juga boleh. Silakan nanti dipelajari, tinggal menggunakan satu jari langsung Bapak Ibu bisa searching sampai dengan Kemendikbud. Ini luar biasa. Apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila dan menunjang guru untuk mengajar, belajar, berkarya lebih baik. Di sana ada belajar, ada platform belajar, ada platform mengajar, dan juga ada platform berkarya. Itu disediakan perangkat ajar, kemudian asesmen murid. Jadi perangkat ajarnya nanti Bapak Ibu tinggal mendownload saja. Kemudian asesmen murid itu mulai dari analisis diagnostik, kemudian literasi, numerasi, itu bisa Bapak Ibu akses di sana. Lalu kalau belajar itu disediakan pelatihan mandiri, kemudian ada video inspirasi. Berkarya ini silahkan Bapak Ibu, bukti karya panjenengan nanti bisa diunggah di platform ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu juga ikut berkarya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini untuk akses melalui komputer. Nah, sekarang kita masuk pada ini platform Merdeka Mengajar. Ini juga akan terkoneksi dengan akun pembelajaran yaitu Belajar ID yang kemarin sudah dianjurkan kita untuk aktivasi akun Belajar ID. Jadi bukan hanya dikoneksikan atau ditautkan dengan SIM PKB, tetapi akun Belajar ID ini juga digunakan untuk mengakses Merdeka Mengajar. Yang belum aktivasi akun Belajar ID,
Berarti sudah semua. Masihkah ada Bapak Ibu yang belum mentautkan SIM PKB dengan belajar ID? Sudah? Tidak bisa. Nah, ya, mungkin apa namanya, servernya mungkin masih dalam pembenahan maintenance ya. Nah, tapi yang jelas ada perpanjangan Bapak Ibu sampai tanggal 12 April untuk pentautan. Bahkan sekarang yang PAI pun juga sudah ada SIM PKB. Jadi ini tidak ada bedanya. Jadi PAI Merdeka Mengajar. Silahkan Bapak Ibu buka atau pegang HP-nya masing-masing. Yang pertama, buka aplikasi Play Store. Silakan Bapak Ibu, monggo. Langsung melalui HP masing-masing. Di HP-nya masing-masing. Besar kecil tidak pengaruh. Kalau punya pakai datanya habis mungkin Pak. Ini pakai WiFi ruang guru. Sandinya 1, 2, 3, 4 ABCD. Kemudian ya tangan di atas. G. Kemudian unduh dan install. Unduh dan install. Ini pasti bisa Bapak Ibu mudah. Mudah sekali. Untuk akses, masuk untuk akses berbagai referensi yang mendukung pembelajaran merdeka, masuk dengan Google ini ya, masuk dengan Google, kemudian klik akun belajar ID panjenengan. Sampun provisinya di Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk itu masuk ada pilihan di situ, temukan informasi di beranda. Panjenengan bisa lihat di beranda, di situ ada Jawa Timur, dan klik konfirmasi. Video inspirasi pengembangan dulu. Ada video inspirasi, klik ada pelatihan mandiri, konfirmasi. Ada bukti karya saya. Kemudian kegiatan belajar mengajarnya ada SMPN 4 Magetan, SMP Negeri. Ini ya Bu? Iya, dan atau prakarya. Ini ketika kita menerapkan kurikulum merdeka, ini boleh memilih salah satu. Bagaimana dengan saya guru seni budaya? Bagaimana saya dengan guru prakarya? Ada alternatif lain Bapak Ibu nanti. HP-nya habis mesti cepet. HP lo dereng, soalnya ini memorinya habis, nggak bisa menyimpan. Ya, yang penting sudah mencoba. Yang berikutnya, mengajar ini sudah lengkap, sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pilihan kurikulum kita. Jadi kita nggak perlu bingung. Silahkan nanti Bapak Ibu mengakses. Oke, jadi sudah Bapak Ibu karena sinyal mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum bisa install, nanti silahkan diinstal sendiri. Keluar. Nanti penjelasan secara detail, insya Allah nanti kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain. Ini sudah platform banyak hal. Nanti pelatihan panjenengan bisa akses dari situ Bapak Ibu. Pelatihan untuk mendapatkan sertifikat ini resmi dari Kemendikbud, malahan sertifikatnya. Jadi langsung, monggo silahkan diakses. Tapi untuk pembuatan kelas ini kami menganjurkan setelah nanti pembagian tugas
mengajar di semester ganjil supaya nanti panjenengan tidak 2 kali kerja untuk pembuatan kelas, nanti sesuai dengan kelas yang panjenengan ampu di kelas 7 pada pembagian tugas semester ganjil tahun pelajaran baru. Untuk siswa, tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Roni untuk mendownload username dan password dari belajar ID siswa. Nanti kita akan berikan kepada siswa, kemudian siswa kita pandu untuk aktivasi belajar ID. Walaupun kita agak terlambat, tapi tidak mengapa, kita akan sosialisasikan hal ini pada siswa-siswi kita supaya nanti sama-sama bisa mengakses platform Belajar Merdeka. Jadi ada platform Mengajar Merdeka, ada platform Belajar Merdeka. Jadi ada untuk murid dan juga ada untuk guru. Sementara yang kita pelajari ini hanya untuk platform Merdeka Mengajar. Jadi ini nanti kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Pesan terakhir, jangan mudah mengeluh, karena mengeluh itu membuat kita loyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.